ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus salat subuh yang barusan kita laksanakan, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita untukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul At'imah wal Ashribah, itu pembahasan seputar hukum-hukum makanan dan minuman. Di mana pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, hukum-hukum makanan dan minuman yang bersifat global. Itu yang pertama adalah kewajiban kita untuk mensyukuri, ya, seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhusus nikmat makanan dan minuman. Jadilah kita seperti Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dikasih nikmat yang luar biasa, yang kerajaan beliau itu melampaui kerajaan-kerajaan yang pernah ada di muka bumi ini, di mana kerajaan beliau sampai menguasai, ya, jin, hewan, itu bisa diperintah, bahkan angin sekalipun. Namun itu tidak menjadikan beliau sombong. Ya, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala ingin mengujiku, apakah aku bersyukur dengan nikmat-nikmat ini ataukah aku kufur. Ya, ini panutan kita dalam bersyukur, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan jangan kita seperti Qarun yang dia sombong, angkuh, awalnya miskin, kemudian dikasih kekayaan, dia pun mengatakan, ya, ini semua kekayaan ini innama utitu ala ilmin indi. Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kata dia, semua kekayaanku ini aku dapatkan dari hasil keringatku, hasil jerih payahku. Ya, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, maka Allah pun binasakan dia. Allah tenggelamkan dia dan harta bendanya ke dalam perut bumi. Kemudian yang kedua, ya hukum-hukum yang bersifat umum kaitan dengan makanan dan minuman ini adalah pastikan kita dalam memakan sesuatu, dalam meminum sesuatu, itu hendaknya yang kita makan, yang kita minum adalah yang halal-halal. Ya, yang halal dan yang baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini, dari yang halal-halal dan yang baik-baik. Ya, kenapa disebutkan halal dan baik? Kadang ada halal tapi nggak baik. Ya, untuk diri seseorang, apalagi kalau sudah ya umuran begitu. Kadang ini halal, tapi untuk kesehatannya nggak bagus. Nah, maka dilihat. Makanya Allah perintahkan kita yang halal dan yang baik, baik untuk tubuh kita, begitu. Ya, kemudian juga yang ketiga yang kita diperintahkan ya kaitan dengan makanan dan minuman ini adalah agar kita menjadi orang yang senang berbagi dengan saudara-saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki kepada kita, terkhusus dalam bentuk makanan dan minuman, jadilah orang yang suka berbagi. Ya, maka disebutkan, dan ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, memberikan makanan itu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib itu seperti kita memberikan penghidupan, ya, memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anak kita. Ya, sebagai kepala keluarga itu kewajiban kita. Atau misalnya ada seseorang yang kondisinya kelaparan, yang kalau dibiarkan bisa binasa dia, itu wajib kita kasih. Ya, tidak memberinya berdosa kita. Nah, ini hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Itu yang kita kenal dengan infak, sedekah dan semacam itu hukumnya sunnah. Dan termasuk pemberian wajib adalah zakat. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ya itu hukumnya wajib begitu. Maka seperti yang sudah kita sampaikan, dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan yang wajib-wajib dulu, baru tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Begitu caranya. Ya, jangan sampai rajin infak, sedekah, zakat kada dikeluarkan. Ya, jangan sampai sering neraktir kawannya makan di resto sana, resto sini. Istri dan anak-anaknya nggak pernah diajak. Ya, itu nggak benar kayak gitu. Dan banyak orang seperti itu. Ya, harusnya istri dan anak-anak diutamakan, baru orang lain begitu. Karena ini kewajiban kita. Dan itulah yang paling besar pahalanya, yang wajib dulu, baru yang sunnah-sunnah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi yang dikenal dengan hadis wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan yang wajib-wajib dulu. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kemudian setelah hambaku menyempurnakan yang wajib-wajib, lantas dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku pun cinta kepada si hambaku itu. Jadi Allah suruh kita wajib-wajib dulu sempurnakan, baru yang sunnah-sunnah. Nah, kemudian di sini ya beliau Syekh menyebutkan tentang hadis, ya keutamaan orang yang memberi makan, orang yang memberi ya makanan kepada saudaranya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman nanti di hari kiamat, "Ya bani Adam, istata'amtuka falam tut'imni." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, ya dahulu aku di dunia minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberikan aku makan." Qala ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Maka para hamba mengatakan, "Ya Allah Tuhan kami, bagaimana kami memberi Anda makan sedangkan Engkau adalah Tuhannya semesta alam?" Maka Allah berfirman, "Ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi." Allah pun berfirman, ya, tidakkah engkau mengetahui dahulu ketika ada si hambaku yang membutuhkan, lantas dia minta kepadamu, lantas engkau tidak memberikannya? Jadi ini maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti maksudnya Allah ya membutuhkan makanan minuman dari kita, sama sekali enggak. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Ma uridu minkum min rizqi wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak membutuhkan dari kalian rizki. Ya, aku tidak membutuhkan dari kalian diberi makan, enggak. Karena Allah adalah ya pemilik segala-galanya. Ini maksudnya Allah menyindir kita para hamba. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan, ada tetangga kita membutuhkan, kita enggak kasih. Ya, itu yang disindir. Kemudian Allah berfirman, "Ana alimta." Tidakkah engkau mengetahui, wahai hamba-hambaku, jika engkau memberikan makanan kepada hambaku yang kelaparan, kepada hambaku yang membutuhkan, maka engkau akan mendapatkan pahalanya dariku. Ya, kemudian Allah berfirman lagi, "Ya bani Adam, istasqaituka falam tasqini." Aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberikan aku minum. Maka si hamba pun mengatakan, "Ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin." Wahai Allah Azza wa Jalla, bagaimana kami memberi engkau minum sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, "Istasqaka 'abdi fulan falam tasqi." Ketika ada hambaku yang minta minum kepadamu, kamu enggak memberi dia minum. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Sungguh kalau engkau memberikan si hambaku yang kehausan itu minum, maka engkau akan mendapatkan pahalanya dariku. Nah, ini ya menunjukkan ya kepada kita para jamaah yang ulun muliakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala yang luar biasa bagi seseorang yang suka berbagi, ya suka memberikan bantuan kepada saudaranya. Nah, selanjutnya yang keempat dari hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman secara global, itu tahrimul israf wa tabdzir. Bahwasanya kita diharamkan untuk bersikap mubadzir dan bersikap israf dalam makan dan minum. Ini dua sikap yang harus kita jauhi dalam makan dan minum. Yang pertama apa? Itu al-israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya, israf ini bisa dalam dua hal. Pertama, israf berlebih-lebihan dalam hidangan. Ya, padahal yang dia bisa makan cuma seberapa, tapi yang dihidangkan yang biasa, sehingga ujung-ujungnya masuk ke larangan yang kedua, itu mubadzir. Atau israf yang kedua, israf pada makan dan minum, sehingga ya saking berlebih-lebihannya dalam makan dan minum sampai memuntah. Ini gak boleh kayak gitu.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Yang artinya, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita. Ya, kata Nabi SAW, bihasbim ri'i Adam luqaimat yuqimna biha sulbahu. Jadi cukup beberapa suap bagi anak Adam untuk menegakkan tulang-tulangnya. Ya, wa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau anak Adam, kalau manusia itu hendak makan banyak, harus makan banyak, maka hendaknya dia jadikan sepertiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepertiga untuk makanan. Artinya perutnya itu dibagi tiga. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, kadang kita makan banyak sampai nafasnya ngos-ngosan. Itu berarti kelebihan itu. Ya. Dan ini kalau kita praktikkan, insya Allah kita akan selalu sehat walafiat. Makanya Rasulullah SAW, ya, beliau manusia yang paling sehat, tidak pernah sakit Rasulullah SAW, kecuali sakit yang membawa pada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi SAW dihadiahkan kepada beliau seorang tabib, ya, seorang dokter oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Nabi menolak. Ya. Karena gaya hidupnya Rasulullah SAW itu sehat. Salah satunya dalam cara makan tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang larangan yang kedua adalah at-tabdzir. Itu menghambur-hamburkan makanan. Nah, ini juga hati-hati. Ya, menghambur-hamburkan makanan itu hukumnya haram. Bahkan tegas Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Yang artinya, dan janganlah Anda itu berbuat mubadzir. Ya, janganlah Anda itu bersikap mubadzir. Dimatikan aja. Janganlah kalian berbuat mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudaranya setan. Allah firmankan, tegaskan demikian. Kita kan kadang mau jadi saudaranya setan. Ya, nggak ada yang mau pasti. Kadang lisan kita bilang nggak mau, tapi perbuatan kita mengatakan mau. Gitu. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara ini, dengan cara kita menghambur-hamburkan, membuang-buang makanan. Dan ini tanggung jawab kita nanti di hari kiamat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya. Di sini Allah menggunakan dua penguat, la dengan nun taukid namanya, bagi yang paham bahasa Arab. Ya, tsumma la tus'alun. Sebenarnya tus'al itu sudah cukup. Tapi Allah pakai la, kemudian ditambah mim tasydid. Jadi tsumma la tus'alunna. Artinya kemudian kalian betul-betul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Semuanya akan ditanya. Ya, jangan kira ya nikmat harta benda, ya nikmat makanan, minuman yang kita nikmati di dunia ini selesai begitu saja, enggak.
Ya, matin. Ya, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastikan kita dalam makan, dalam minum itu jauhi sikap mubadzir ini. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke kamarnya Aisyah. Beliau dapati ada potongan-potongan roti yang terbuang di lantai. Maka Nabi SAW memungutnya, beliau bersihkan, lantas beliau makan. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, ahsini jiwara ni'amillah." Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, bersikap baiklah engkau terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh terkadang seseorang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian dia sia-siakan nikmat tersebut, dia hambur-hamburkan, dia buang-buang, sehingga dengan sebab itu Allah cabut nikmat tersebut darinya. Ya kan? Na'udzubillah. Ya, kita sekarang Masya Allah mungkin semuanya melimpah ruah, makanan, minuman. Nah, kalau itu kita hambur-hamburkan, kita buang-buang, bisa jadi pada saatnya nanti Allah cabut nikmat itu dari kita. Ya, maka hati-hati kita anak-anak kita latih, kita ajari jangan suka buang-buang makanan. Kalaupun ada makanan yang sudah nggak mungkin kita makan, mungkin bekas anak kita, apalagi sudah dikasih kuah, kita pun mau makan sudah kenyang sekali, misalnya anak kita juga sudah kenyang, ya maka setidaknya kasih hewan gitu, kasih itika, kasih ayam yang bisa memanfaatkannya begitu. Ya, kadang ada orang makan nasi bungkus nih, makan nasi bungkus nggak habis, udah dilecek itu buang di bak sampah, akhirnya busuk, nggak ada yang bisa manfaatin. Nah, itu besar itu tanggung jawabnya di hari kiamat, dan betapa banyak orang yang kayak gitu. Ya, itu pertanggung jawabannya besar nanti di hari kiamat. Minum air, ya sudah dicucuk, sedot, baru beberapa ini nggak habis karung. Itu akan ada pertanggung jawabannya di hari kiamat. Ya, akan ada pertanggung jawabannya. Nah, maka hati-hati kita. Jangan sampai karena sikap kita yang mubazir itu sehingga kita menjadi saudaranya setan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra yang kita sebutkan tadi itu. Ya, jadi itu. Ya para jamaah yang dimuliakan, hindari dalam kita makan, dalam kita minum, pastikan ya kita itu tidak berlebih-lebihan, pastikan kita itu tidak mubazir. Maka ketika ngambil sesuatu, bisa di kondangan, ya di acara seruan, itu yang kita ambil sesuai dengan porsi kita. Ya, jangan udah ngambilnya berlebih-lebihan, makannya berlebih-lebihan, udah itu nggak habis, tinggal kedua dosanya. Makan berlebih-lebihan, udah itu mubazir. Ya, hati-hati kita. Nah, kemudian yang berikutnya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaitan dengan hukum-hukum yang bersifat umum kaitan dengan makanan dan minuman ini adalah masyru'iyatun niyatis salihah fil akli wasyurbi. Ya, masyru'iyatu an-niyatis salihah fil akli wasyurbi. Itu dianjurkan untuk menghadirkan niat yang baik tatkala kita makan dan minum. Ya, kata beliau di sini, man akala aw syaribal halal, barang siapa yang makan, yang minum
ya barang siapa yang makan dan minum sesuatu yang halal, wa nawa bihi taqwiyata badani, dan dia berniat dengan makan dan minumnya itu untuk menguatkan badannya ala ta'atillah, atas ketaatan kepada Allah, fahuwa ma'jurun, maka dia akan mendapatkan pahala dengan sebab makan dan minumnya itu. Luar biasa. Ya, jadi makan dan minum pada asalnya sesuatu yang mubah, perbuatan yang sifatnya mubah. Mubah itu artinya kada dapat pahala, kada dapat dosa. Tapi ketika kita tatkala makan, tatkala minum, kita niatkan ya makan dan minumnya itu supaya ada kekuatan, ada tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka di sanalah makan dan minum kita itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah ini ya, apalagi kalau kita tambah dalam makan dan minum itu disertai dengan melakukan adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, kita makan diawali dengan baca Bismillah. Ya, dapat pahala kita. Kemudian makannya dengan tangan kanan, dapat pahala kita. Ya, selesai makan kita baca doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dapat pahala lagi kita. Dan kita niatkan ini makan minum kita supaya ada tenaga, kekuatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam minum misalnya, ya kita minum awali dengan baca Bismillah, dapat pahala. Minum dengan tangan kanan, dapat pahala. Ya, minum dengan cara duduk. Ya, karena Nabi SAW melarang kita minum dengan cara berdiri, dapat pahala lagi. Kemudian ketika minum, kita teguk 3 kali, dapat pahala lagi. Karena itu yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian ketika minum, kita hindari untuk bernafas di wadah bejana, tempat minum, dapat pahala. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Ya kan? Selesai minum, kita baca Alhamdulillah, dapat pahala. Bahkan dengan mengucapkan Alhamdulillah setelah makan dan minum, dengannya kita bisa meraih keridhaan Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yarda anil abdi idza akala al-aklata yahmaduhu alaihi wa idza syariba syurbata yahmaduhu alaihi, atau kama qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul ridha kepada seorang hamba tatkala dia selesai memakan makanan, dia memuji Allah. Tatkala dia selesai meminum minuman, dia pun memuji Allah. Maka Allah akan ridha kepada orang itu. Nah, kita sudah berapa kali kita makan, kita minum, kadang hal-hal seperti ini kita nggak perhatikan, sehingga kita pun nggak dapat pahala. Nah ini, maka perlu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya dalam kita ya makan, dalam kita minum itu perhatikan niat kita. Ya, hendaknya kita niatkan untuk menggapai ridha Allah, supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau menyebutkan hadis Nabi SAW dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, kepada Sa'ad, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma tada'uhu fi imra'atik. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada istri dan anak-anakmu, yang melainkan atau yang engkau niatkan dengannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
Jadi mencari nafkah itu kan hukumnya mubah pada asalnya. Mencari nafkah untuk keluarga hukumnya mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi ketika kita mencari nafkah itu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mencarinya kecuali dari yang halal. Dan kita sadari, saya sebagai kepala keluarga, kewajiban saya, Allah mewajibkan saya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya, maka saya pun bekerja, begawi di sawah, di pasar, di kantor, di ladang, di bengkel, di tambak. Nah, kalau ada niat seperti ini, kata Nabi SAW, illa ujirta alaiha, maka dengan niat itu engkau akan mendapatkan pahala. Hatta ma tada'u fi imra'atik, sampai-sampai apa yang kau suapi dari makanan kepada istrimu itu akan bernilai pahala bagimu. Nah, ini perlunya niat itu. Ya, perlunya niat yang tulus, niat yang niat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rutinitas harian yang kita lakukan. Maka itu semua akan mendatangkan pahala-pahala kepada kita. Begitu. Ya, bahkan dalam hadis yang lain sampai Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Artinya, dan sungguh pada, ini bagi yang sudah berkeluarga, kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan salah seorang dari kalian itu terdapat sedekah. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Ya, kata Nabi SAW, ara'aita law wada'aha fil haram kana alaihi wizrun, fakadzalika law wada'aha fil halal kana alaihi ajrun. Tidakkah seseorang ketika dia meletakkan hal tersebut pada yang haram, dia berzina, maka dia mendapatkan dosa. Begitu pula ketika dia letakkan pada yang halal, maka itu pun akan mendatangkan pahala bagi dia. Nah, jadi ini semua ya para jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada niat kita itu. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan di sini al-aslu fil at'imah wal ashribah. Apa hukum asal dari makanan dan minuman? Ya, hukum asal dari makanan dan minuman yang ada di muka bumi, hukumnya apa? Al-qaidatu syar'iyyah anna al-asla fi jamil at'imah wal ashribah al-ibahah illa ma jaa dalilun syar'iyyun ala tahrimi. Jadi dalam kaidah yang syar'i, ya bahwasanya hukum asal dari makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini adalah mubah, adalah halal. Ya, kecuali apa-apa yang syariat datang mengharamkannya. Ya, jadi hukum asal semua makanan, minuman, bahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah mubah. Boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan, kecuali yang datang dalil tentang pengharamannya. Maka kalau misalnya ada si A dan si B berdebat tentang satu makanan, si A mengatakan makanan ini haram, si B mengatakan makanan ini halal, siapa yang harus mendatangkan dalil? Si A atau si B? Yang mengatakan haram atau yang mengatakan halal? Yang mengatakan haram. Ya, kenapa? Karena hukum asal makanan dan minuman itu adalah halal. Si B tidak perlu mendatangkan dalil. Yang mengatakan haram yang harus mendatangkan dalil. Kalau si A ini bisa mendatangkan dalil, ini dalil dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis Nabi, oh berarti betul haram. Ya, kalau si B hanya bisa mendatangkan dalil dari hadis, tapi hadisnya nggak sahih, ya nggak bisa dikatakan makanan itu haram. Apalagi dia cuma mengatakan haram, nggak ada dalil. Maka kita katakan ada mudalili dalilun. Ketika seseorang yang mengatakan
makanan itu haram tanpa ada dalil, ketika dia tidak punya dalil, itu dalil kita untuk mengatakan makanan itu halal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa? Karena hukum asal makanan dan minuman itu adalah halal. Sehingga tidak perlu dalil untuk mengatakan ini halal. Yang perlu dalil adalah untuk mengatakan ini haram, begitu. Kebalikannya dalam perkara ibadah. Itu kebalikannya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, hukum asal ibadah itu adalah haram dilakukan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Si A dan si B debat, mengatakan ini disyariatkan. Si A mengatakan ini disyariatkan. Si B mengatakan ini ya tidak disyariatkan. Maka yang harus mendatangkan dalil yang mengatakan itu disyariatkan. Ya. Karena ketika dia tidak ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan, maka ketidak ada dalilnya itu menunjukkan bahwa ibadah itu memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu seterusnya. Ya, nah mungkin ini yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.